Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aprilia Mela Faiza dari kelas C Prodi Kehutanan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Jadi kali ini saya akan membahas mata kuliah Pancasila, tepatnya yaitu materi tentang nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sendiri itu sudah berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kerajaan-kerajaan gitu. Dan kemudian Pancasila dijadikan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila ini kan berisi nilai-nilai pokok yang di dalamnya ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun pada saat ini, seiring dengan perkembangan revolusi industri yang didasari dari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila mengalami tantangan yang berat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh generasi muda saat ini. Mereka harus bekerja dan hidup dalam zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat gitu. Namun di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu kan mempunyai 5 sila ya. Nah, sila yang mendasari pengembangan ilmu pengetahuan ini ya salah satunya itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjasumantri yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini artinya kelima sila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kenyataannya sekarang ini masih banyak generasi muda yang moralnya rusak karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka gitu. Nah, selanjutnya yaitu menurut Kunto Wijoyo, pengembangan ilmu mendedikasikan bahwa kebanyakan orang sering mencampurkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Pengamalan dari nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan tidak mustahil untuk dilaksanakan karena pada dasarnya para pemikir bangsa ini telah membuat pedoman untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tersebut sebagai petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan sila kedua dari Pancasila bagi bidang pendidikan. Petunjuk pengamalan Pancasila tersebut dapat disebutkan sebagai butir nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela keadilan dan kebenaran. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran, keadilan, toleransi, dan gotong royong. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini, pengertian dari dasar nilai pengembangan ilmu sendiri yaitu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman gitu. Salah satunya
adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Lalu pengaruh iptek terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah usaha untuk menyejahterakan manusia, haruslah dengan cara-cara yang berkeprimanusiaan pula gitu. Desain, eksperimen, uji coba, dan penciptaan harus etis dan tidak merugikan umat manusia zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Sehingga kita tidak boleh terjerumus mengembangkan iptek tanpa nilai kemanusiaan. Nah, pengaruh ipteknya sendiri itu sudah ada contohnya, misalkan sejak zaman dulu gitu, kayak sistem industri yang menyatu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjalani suatu lompatan yang mutatif bila dibandingkan dengan industri rumah tangga dan industri desa tradisional. Bila orang-orang Yunani dan Arab dulu bermatematika dan berdiskusi ilmiah tentang gejala-gejala alam, hukum-hukumnya dan rahasianya, interaksinya, demikian juga orang-orang Cina yang meledakkan mesiu dan kembang apinya. Mereka melakukannya demi kecintaannya kepada pengetahuan murni. Tetapi dunia barat sudah berabad-abad pertengahan dengan rasionalisme dan suatu ideologi tertentu yang tidak datang dari kepercayaan nenek moyang atau ajaran agamanya, tetapi dari suatu khas, yaitu segugus unsur kuantitatif yang baru, yakni prinsip pemanfaatan, lalu tumbuh menjadi manipulasi dan eksploitasi berkat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Manfaat ilmu bagi manusia sendiri yaitu pada dasarnya mengungkapkan realistis sebagaimana adanya hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan yang menurut dirinya menjadi keputusan terbaik gitu. Nah, fungsi manusia juga pada ilmu itu sangat penting karena manusia merupakan orang yang menemukan dan mengembangkan, menciptakan, kemudian mengevaluasi terhadap ilmu yang didapatnya melalui proses berpikir yang alami dan sistematis. Dengan pemikiran seperti itu, manusia bisa membagi atau memetakan suatu ilmu dengan spesifikasinya tertentu yang berkembang saat ini dan sudah dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemajuan ilmu dan krisis manusia selanjutnya. Krisis kemanusiaan merupakan suatu peristiwa atau tuntutan peristiwa ancaman kritis terhadap kesehatan, keamanan, dan keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar dalam suatu wilayah luas. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Untuk memahami gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian itu, maka kehadiran ilmu dan nilai kemanusiaan berusaha mengembalikan ruh dan tujuan ilmu agar ilmu tidak memenuhi bumerang bagi kehidupan manusia gitu. Jadi pada intinya nilai kemanusiaan ini sangat berperan penting terhadap pengembangan ilmu di Indonesia, karena dengan adanya ilmu kita juga harus bisa menyikapi ilmu itu dengan sikap rasa kemanusiaan kita, dengan rasa yang beradab juga gitu.